Shalom, saudara-saudaraku, Jemaat Sabdo Panebus. Merupakan sukacita kita boleh tetap bisa berjumpa dalam suasana masih begitu berat, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi mari semangat kita, roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani dan beribadah pada Tuhan di tempat, di rumah kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami menyiapkan hati kami untuk mendengar Engkau berfirman kepada kami masing-masing. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga jemaat-Mu Sabdo Panebus boleh dibangun imannya dan boleh menatap tahun ini dengan penuh harapan yang pasti. Di dalam nama Yesus sama memohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pertama di tahun 2021 ini, saya mengajak kita sama-sama memikirkan untuk memahami bahwa kita hidup dalam pengharapan. Kita semua pasti punya harapan-harapan di tahun 2021 ini. Baik kesehatan kita, baik keuangan kita lebih baik, baik itu teman hidup ataupun yang mengharapkan keturunan dan macam-macam. Nah, mari pada saat ini saya mengajak kita sama-sama melihat satu tema melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan, yaitu bahwa kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan yang mendasari apa yang saya sampaikan pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kalau saudara-saudara ada Alkitab di tangan atau di dekat saudara, bisa mengikuti dan menandai ayat ini. Firman Tuhan, Roma pasal 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Ini merupakan sebuah doa ataupun harapan Rasul Paulus memberkati jemaat Tuhan yang ada di Roma. Tetapi kita bisa melihat ini sebuah kebenaran bahwa sesungguhnya saudara dan saya boleh mendapatkan, boleh mengharapkan pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Nah, mungkin kalau kita melihat situasi sekarang, sungguh-sungguh bukan menjadi harapan yang kita pikirkan sebelum tahun ini berakhir yang lalu. Yaitu dengan adanya vaksin, kita berharap penyebarannya menjadi semakin kecil. Tetapi kenyataannya sampai hari ini seluruh Jawa dan Bali dikenakan sebuah peraturan lagi, yaitu pembatasan yang berskala besar dengan istilah yang baru yang disampaikan kepada masyarakat Jawa Bali ini, supaya tidak mudah untuk kumpul-kumpul atau kalau perlu bekerja di rumah atau selalu mengenakan masker, cuci tangan, jarak yang harus dijaga, jangan sampai bersalam-salaman dan sebagainya. Karena apa? Karena ternyata memasuki tahun baru ini begitu banyak orang yang terpapar, bahkan yang meninggal. Nah, dengan melihat itu, mari saya mengajak kita sama-sama untuk tidak pesimis, tetapi kita optimis. Mengapa? Karena kita mengetahui bahwa Allah yang kita percayai tidak terganggu, tidak diganggu kuasanya, tidak dibatasi kuasanya terhadap apapun yang menghadang kita untuk terus bertumbuh. Allah tetap yang memegang kendali. Nah, oleh karena itu, dari firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, kita belajar bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita bicara tentang sumber pengharapan, artinya dialah yang mempunyai banyak hal yang menjadi harapan kita bisa tercapai. Apapun harapan saudara, mungkin itu kesehatan, mungkin itu perlindungan di tengah-tengah pandemi ini, mungkin itu juga anak-anak supaya
belajarnya bisa meraih prestasi yang lebih baik walaupun online, yang sedang mengharapkan keturunan, mengharapkan tahun ini bisa memperoleh keturunan, yang keuangannya terganggu karena kondisi COVID ini, banyak yang sudah di PHK, orang juga berjualan, usaha yang menjadi semakin merosot. Mari kita melihat ada pengharapan yang kita bisa miliki dan bisa menjadi sebuah kenyataan hidup kita di tahun 2021 ini. Mengapa? Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang menopang langit dan bumi ini dengan firman-Nya, seperti yang disampaikan di dalam kitab Ibrani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita pertama-tama melihat bahwa Allah yang sumber pengharapan itu adalah Allah yang maha kuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau mungkin pintu berkat tertutup, Allah bisa membuka pintu berkat yang lain. Kalau ada dokter mengatakan bahwa penyakit saudara tidak bisa sembuh, ada Allah yang mengatakan, aku bisa menyembuhkan. Kalau kita mendengar kisah-kisah di Alkitab, orang-orang yang sudah bertahun-tahun sakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Amin, disembuhkan, baik itu yang buta sejak lahir ataupun yang sudah lumpuh puluhan tahun, ada yang sakit pendarahan, Tuhan sembuhkan. Bahkan kisah Lazarus yang sudah mati 4 hari pun Tuhan bangkitkan. Nah, itulah kemahakuasaan yang kita bisa lihat. Yang kedua yang kita belajar dari perkara perenungan pagi hari ini adalah kehendak Allah memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ya, Allah mau, Allah berkehendak memberikan supaya hidup kita ini penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Ya, kapan itu terjadi? Ketika pengharapan yang kita harapkan dari Allah menjadi sebuah pengalaman yang nyata dalam hidup kita. Itulah sebabnya Allah dalam kebenaran ini memberitahu bahwa aku mau memberikannya karena supaya engkau sukacita, supaya engkau damai sejahtera, seperti pernyataan Tuhan Yesus yang berkata, sampai sekarang kamu belum minta apapun, mintalah dalam namaku supaya sukacitamu penuh. Jadi Allah mau ketika pengharapan kita terima, Allah bisa memberikan suasana damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi dikatakan di sini dalam iman kamu, bukan oleh imanmu. Jadi kalau kita lihat dalam iman kamu adalah ini sebuah keyakinan kita yang kita miliki yang sudah terkandung dalam iman kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika saudara percaya Yesus, saudara harus melihat ini, bahwa iman kita itu bisa menjadikan pengharapan kita juga terjadi. Nah, yang berikutnya yang kita belajar dari surat ini, ayat ini adalah supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pengharapannya. Yaitu supaya kita melihat Allah sumber pengharapan, kemudian kita melihat Allah berkehendak memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Itu semua dirangkum supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya kita menjalani hidup ini penuh dengan berbagai hal yang kita seringkali tidak bisa menghadapi. Kita perlu berharap kepada Allah untuk menolong. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan ini Allah menjelaskan bahwa oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kuasa, power daripada Roh Kudus, kita bisa memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah ini. Nah, saudara-saudara, selain itu kebenaran ini juga ditunjukkan oleh Yakobus kepada saudara-saudara yang menerima suratnya, berkata begini dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang,
padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Itu melengkapi apa yang kita dengar dari awal, bahwa Allah sumber segala pengharapan. Ya, dia akan memberikan pengharapan kita menjadi pengalaman yang nyata. Oleh karena itu, dengan kebenaran yang kita lihat ini, saya mengajak saudara-saudara menghadapi tahun ini dengan sebuah iman yang tetap teguh bahwa Allah sumber pengharapan yang bisa dipercaya oleh saudara. Kalau ketika saudara berharap kepada Tuhan, jangan gampang putus asa, ragu-ragu dengan melihat kalau saudara yakin akan keselamatan yang dimiliki di dalam Yesus Kristus, maka iman seperti itulah yang kita miliki untuk meraih pengharapan yang menjadi kenyataan. Dan jangan lupa bahwa Allah mau kita menikmati sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu jangan pernah ragu, mari kita berharap terus sampai yang kita harapkan menjadi kenyataan dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan saudara menghadapi tahun 2021 ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih bila apa yang hamba-Mu sampaikan ini boleh memberkati jemaat-Mu menghadapi persoalan yang masih belum selesai ini. Kami berharap sekalipun bagi manusia tidak mungkin, kami tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, segalanya bisa mungkin. Engkau Allah sumber pengharapan kami, boleh menjadi pegangan kami ketika berharap kepadamu dalam iman di dalam Yesus Kristus. Dan kami dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh menikmati pengharapan yang berlimpah-limpah tanpa batas yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sakit supaya sembuh. Pak Wandi dan keluarganya, Bu Yuis, Pak Muji, dan saudara-saudara kami yang sepuh, Tuhan pelihara mereka, kuatkan mereka. Bahkan kami sekalian di tengah-tengah suasana pandemi yang begitu berat, kami mohon perlindungan buat seluruh jemaat Sabdo Panebus, dari yang muda sampai yang sepuh. Tuhan lindungi kami, karuniakan kesehatan, berkati apa yang menjadi pemenuhan kebutuhan hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati.